Usai heboh video gibah dan fitnah part 2, kini kontroversi tersebut memasuki babak baru yang semakin menyita perhatian publik. Seperti diketahui sebelumnya, Ahmad Dhani telah melaporkan kasus ini ke KPAI dengan menyertakan nama psikolog Lita Gading dan para pembuli anaknya, Safia. Tak butuh waktu lama, publik kembali dibuat geger setelah Ahmad Dhani akhirnya buka-bukaan mengenai video gibah dan fitnah yang sempat ia unggah di media sosial. Hadir sebagai bintang tamu di podcast Denny Sumargo, Ahmad Dhani secara belak-belakan membahas akar permasalahan hingga respons kerasnya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Ia juga tak segan menyinggung kembali nama Maya Estianty yang selama ini kerap diseret-seret dalam perbincangan warganet. Pernyataan Dhani yang lugas, penuh intonasi tajam, dan sesekali dibumbui tawa sarkastik, sontak memancing reaksi beragam dari publik. Salah satu pihak yang ikut angkat bicara adalah pakar ekspresi, Kirdi Putra. Dalam analisanya, Kirdi menyoroti gerak-gerik dan ekspresi wajah Ahmad Dhani ketika membahas sosok Maya. Sebetulnya ketika Dhani bercerita tentang Maya Estianty, banyak kan cara dia menyampaikan itu terlihat tenang ya, polanya, ritmenya tetap tenang. Tetapi ada beberapa poin di mana ketika dia bercerita, ada beberapa gerakan agak canggung terkait dengan ketika dia mau megang gelas berisi air di sampingnya dia yang di gelasnya yang warna merah itu. Kadang-kadang tarik terus nggak jadi lagi, terus mau megang nggak jadi segala macam gitu. Nah, gini, ketika seseorang itu menyembunyikan sesuatu atau nervous, biasanya seseorang itu adalah daerah sekitar bibir, tenggorokan, mulut dan rongga mulut dan tenggorokan itu merasa kering, sehingga butuh misalnya menelan ludah atau mengisi dengan air. Nah, di situ kita bisa melihat ada beberapa poin di mana sebetulnya Ahmad Dhani itu ketika menceritakan itu nervous. Tidak harus bahwa dia kemudian berbohong dalam hal itu, tapi dalam poin dia bercerita terlihat bahwa dia cukup nervous dalam hal itu. Itu yang bisa kelihatan. Buat saya apa yang terjadi dengan Ahmad Dhani ketika bercerita tentang Maya itu lebih excited karena cerita tentang Maya ini lebih cenderung istilahnya bisa jadi sebuah drama yang seru. Dan kalau kita bicara teman-teman di bidang entertainment saat ini sangat dekat ya mereka dengan menciptakan berbagai macam konten. Ada yang konten benar-benar berkualitas, ada konten yang cuma drama-drama ya tetapi menarik minat banyak orang. Ingat bahwa Ahmad Dhani pun menyebut bahwa orang Indonesia itu secara garis besar ya, orang Indonesia itu kan tertarik untuk hal-hal yang remeh-temeh kayak gini, yang nggak perlu mikir, yang mengundang emosi gitu ya, yang kemudian jadi terdikotomi jadi misalnya sisinya Maya, sisinya Mulan, sisinya Dhani gitu. Ini seru gitu, dan buat saya apa yang dilakukan Dhani nggak lebih juga melakukan hal tersebut, berusaha untuk memanfaatkan animo masyarakat terkait hal tersebut mumpung masih bisa gitu. Jadi ya benar salahnya kalau ditanya apakah benar kemudian Maya melakukan gibah, saya yakin Maya melakukan gibah, Mulan melakukan gibah, Ahmad Dhani melakukan apa namanya kalau bukan gibah juga gitu kan. Tak hanya terlihat nervous dalam podcast tersebut, Kirdi Putra juga mencurigai adanya fakta yang belum sepenuhnya terungkap saat Ahmad Dhani membahas topik perselingkuhan. Menurut Kirdi, saat pembahasan menyentuh isu sensitif itu, Ahmad Dhani tampak lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, bahkan beberapa kali mengalihkan pandangan. Menariknya, Ahmad Dhani dalam kesempatan itu tidak menjelaskan secara detail terkait dugaan perselingkuhan yang selama ini ramai diperbincangkan publik. Ia hanya memberi pernyataan singkat yang terkesan ambigu, seolah menyimpan sesuatu yang lebih besar di baliknya. Kalau masalah yang menjadi isu yang paling besar di antara semua ini kan masalah perselingkuhan. Ya itu juga nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya itu. Coba buktiin aja kalau emang iya. Kan masalahnya kan isu. Masyarakat kita tuh kan mudah banget percaya sama omongan-omongan idolanya.
gitu ya. Saya melihat bahwa ketika berhubungan dengan pihak lain yang kemudian dia beresiko untuk bisa kemudian tanda petik ya bermasalah dengan hukum, maka dia terlihat cukup nervous. Ya, pegang tadi dengan ditandai air. Misalnya ketika hubungannya dengan silet gitu ya, hubungan dengan tanda petik ada pria yang dikatakan oleh Dani dekat dengan Maya gitu, dia melakukan hal tersebut. Jadi dia berhati-hati di bagian itu. Tetapi ketika bicara masalah perselingkuhan itu, dia terlihat cukup santai menjelaskannya dengan menjelaskan bahwa berjarak misalnya kan karena 2006 kemudian saya nikahnya 2009, tapi sebetulnya tidak ada sebuah penjelasan pasti dan direct dari Ahmad Dhani bahwa kemudian yang dibilang tidak ada perselingkuhan gimana, hanya sebuah gambaran-gambaran besar, tidak masuk ke detail. Sementara di bagian cerita-cerita lain dia cukup detail bahasnya, ketika isu KDRT, ketika silet dibilang merekayasa bikin konten gitu, harus lompat untuk ketemu anaknya, dan beberapa cerita lainnya itu detail. Bagian perselingkuhan nggak detail. Nah ini kalau kita bicara komunikasi, pola ini akan menimbulkan tanda tanya, kenapa lu bagian sini kok nggak detail ya gitu, apa yang masih disembunyikan di bagian sini yang tidak diceritakan secara detail. Di sisi lain, Kirdi Putra juga memberikan opininya terkait penampilan Ahmad Dhani di podcast tersebut. Menurut Kirdi, ada indikasi kuat bahwa Dhani sengaja memanfaatkan momen itu untuk menampilkan sisi baik dirinya di hadapan publik. Dengan gaya bicara yang lebih tenang dan terukur, Dhani dinilai tengah berupaya membangun narasi bahwa dirinya adalah pihak yang selama ini disebutkan secara tidak adil dalam berbagai isu panas. Selain itu, Kirdi juga menduga bahwa podcast tersebut menjadi sarana Dhani untuk menyanggah berbagai isu liar yang selama ini kerap menyudutkan dan menyalahkan dirinya. Buat saya dia menggunakan event tersebut, momen tersebut untuk kemudian tanda petik ya menjual dirinya. Ya, menampilkan sisi dirinya yang baik, sisi dirinya tidak seperti disangka orang. Jadi kalau dibilang dia cuek, dia bilang ya saya cuek aja misalnya kayak gitu, jawabannya tidak sama sekali. Itu ada cara dia, konten dia untuk membuat masyarakat berubah. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat mudah dengan segera berubah gitu loh. Haluan hanya karena misalnya oh iya juga ya gitu ya, kayak logiknya pas padahal nggak salah, logikanya nggak gitu sebetulnya gitu. Tapi gampang sekali digeser ke kiri ke kanan, bahkan oleh sesuatu yang tidak berbasiskan fakta. Apa yang banyak diceritakan Dhani, saya garis bawahi dulu bahwa belum tentu Dhani benar, tapi juga belum tentu Dhani salah dalam hal ini di antara cerita-cerita itu. Tapi di banyak sih, saya sudah menceritakan tadi poin-poin mana yang kemudian kok ini aneh ya, kok ini kok bisa benar ya bagian sini gitu ya. Dalam hal ini Maya saya rasa memang punya sisi salah. Dhani tidak sesuci itu sahabat kan gitu ya. Mulan ya sama saja kira-kira dengan mereka berdua. Jadi kalau ditanya apakah kemudian Dhani berusaha mencitrakan dirinya, saya akan bilang iya 100%. Ya, tapi apakah mencitrakan diri itu salah? Wong presiden melakukan pencitraan kok, menteri melakukan pencitraan kok, hampir seluruh jajaran elit politik, elit pejabat melakukan itu kok, kan rakyat kan cuma niru. Ya, jadi maksud saya apa yang dilakukan Ahmad Dhani itu satu biasa dalam dunia entertainment, dua pencitraan, ya itu pencitraan, tiga apakah itu menjamin bahwa Ahmad Dhani kemudian benar 100%? Ya, tidak menjamin bahwa Ahmad Dhani benar 100% dan tidak juga bilang bahwa Dhani pasti salah 100%. Sebagai kesimpulan, Kirdi Putra menilai jika apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani melalui podcast tersebut merupakan sebuah langkah strategis di mana ia mencoba untuk kembali terlihat lebih unggul di mata publik setelah sebelumnya merasa dirinya kalah dalam polemik panjang ini. Menurut Kirdi, Ahmad Dhani tampak ingin memberikan keadaan dengan membentuk citra sebagai sosok yang bijak, sabar, dan penuh pertimbangan, sekaligus menyiratkan bahwa dirinya adalah pihak yang selama ini diperlakukan tidak adil. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kontroversi ini? Kalau sudah nikah ya sudah, buat apa gitu, nggak usah dipikirin. Sepakat untuk hal itu dan begitu pula sebetulnya dengan Dhani.
apapun yang dilakukan Maya, kalau Dani tinggal melakukan sebetulnya tanda petik kalau mau pembelaan diri ya, mau melakukan statement, ini tinggal bilang, lu kalau misalnya udah happy ya ngapain sih? Udah titik, gak usah cerita panjang lebar. Tapi Dani sebetulnya melakukan gibah juga gitu loh. Jadi kalau ditanya, yang benar mana tiga-tiganya ya aneh tiga-tiganya sih. Dan ketika dia bilang bahwa ya suaminya membiarkan segala macam, itu kan sebagai kata-kata yang tidak tersampaikan di situ adalah, ini sebagai suami bisa ngendaliin Maya nggak sih? Maya dengan kelakuan kayak gini bisa dikendaliin dia laki-laki bukan? Yang bisa ngendaliin keluarga nggak? Kan itu gitu, tanda petik sarkasme kan sebetulnya, yang berusaha membandingkan bahwa ada sih beberapa sisi kan Dani sendiri saya rasa menganggap dirinya kalah dibandingkan misalnya suaminya Maya sekarang, tetapi untuk kemudian terlihat lebih unggul bisa jadi dia menjatuhkan pihak satunya gitu dengan sisi yang tanda petik dia terlihat lebih unggul. Yang sangat disayangkan hal ini adalah sebetulnya kan namanya bullying sebetulnya. Ya bullying secara verbal gitu. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah kemudian mungkin Maya pernah melakukan hal yang sama pada Dani atau pada Mulan? Ya mungkin saja pernah. Gitu. Apakah Mulan juga pernah melakukan? Mungkin saja. Ini tiga-tiganya ini buat saya melakukan hal yang sama persis. Mana yang lebih baik? Gak ada, sama persis sudah.